Insyaallah. Kita akan melihat ya seperti apa sih sebetulnya prospek kinerja untuk bisnis BPR khususnya syariah begitu ya di sepanjang tahun 2026. Tapi sebelum itu mungkin kita evaluasi dulu kali ya Pak ya di sepanjang tahun 2025 seperti apa sih sebetulnya iklim bisnis ataupun juga kondisi yang dihadapi oleh BPRS di seluruh Indonesia sejauh ini. Ya, kalau kita bicara 2026 saya setuju. Kita lihat dulu bagaimana kondisi 2025. 2025 ini bagi industri BPR syariah relatif challenging. Jadi penuh dengan tantangan. Pertumbuhan BPR syariah di Indonesia itu plus minus 5%. Jadi kalau tadi Pak Ferry Warjio menyampaikan ada optimisme pertumbuhan ekonomi, kemudian ada harapan pertumbuhan penyaluran kredit termasuk pembiayaan plus minus 10%, itu harapan itu selaras. Dan kita semoga optimis. Karena memang 2025 kami rasakan daya beli masyarakat ini kayaknya menurun. Jadi pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan penghimpunan dana memang yang tahun lalu mendekati 10 ini turun lagi plus minus 5%. Ada yang 5, sekian, ada 6%. Sehingga memang perlu ada satu optimisme di dunia usaha sehingga bank pun semakin yakin bisa menyalurkan pembiayaan dengan baik. Oke, tren pembiayaan sendiri seperti apa Pak di sepanjang tahun 2025 begitu ya, demand dari masyarakat akan pembiayaan sendiri seperti apa sih sebetulnya? Iya, jadi di luar sana Mbak, yang kita rasakan itu biasanya pengusaha itu relatif pengajuan pembiayaannya cukup besar gitu ya. Tapi kemarin tuh kayaknya mereka memang nahan. Jadi kalau tadi dikatakan memang ada wait and see, itu benar adanya. Jadi secara angka permintaan untuk pembiayaan ini lebih kecil begitu lebih ya, kecil. Pak? Di sisi lain, di sisi bank itu kan juga akan melakukan assessment. Jadi kendati juga ada pengajuan, kalau kita lihat prospek ke depannya, kemarin 2025 kita lihat memang masih belum terlalu kuat, kita juga lebih selektif. Jadi risk appetite tiap bank itu juga berbeda-beda ketika melihat situasi yang ada. Jadi dari sisi usahanya, UMKM-nya maupun nasabah juga kayaknya masih menahan untuk mengajukan pembiayaan. Di sisi kami pun juga dalam posisi kemudian bagaimana dana yang dihimpun itu betul-betul produktif. Jangan sampai kita salah menyalurkan pembiayaan sehingga menjadi bermasalah. Betul-betul pembiayaan yang berkualitas begitu ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan artinya perlu strategi ya Pak ya, perlu perhitungan dan juga mungkin insting juga begitu ya melihat seperti apa tadi dari sisi pembiayaan request ya ataupun juga permintaan untuk pembiayaan sendiri juga kan tadi Anda sampaikan sebetulnya trennya turun begitu ya secara angka, tapi di sisi lain juga dari bank juga kan lebih berhati-hati begitu ya Pak ya. Nah, akhirnya win-win solutionnya sendiri seperti apa, strategi yang dilakukan bagaimana? Jadi ini ada dua sisi Mbak. Kalau kita lihat dari sisi eksternal banknya, mestinya memang diciptakan iklim yang kondusif. Jadi kalau tadi sudah ada niatan dari bank sentral, dari pemerintah, ini memang harus ditimbulkan iklim yang membuat kemudian usaha itu bergerak. Dibuat satu regulasi oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia, termasuk OJK, sehingga ini memotivasi kita. Dan sebenarnya ada hal yang menarik dan kita berharap ini konkret. Yaitu di awal tahun ini OJK juga membuat departemen baru terkait pengembangan dan pengaturan UMKM. Nah kita pengen lihat, konon kabarnya ini bagian, pekan lalu saya di audiensi dengan OJK, ini bagian dari implementasi Undang-Undang P2SK. Tapi konkretnya apa? Nah kita berharap dengan adanya departemen baru ini betul-betul bisa mendorong rumusan yang tepat bagaimana BPR syariah kemudian bisa melayani UMKM. Oke, mungkin ada ide-ide begitu Pak, mungkin dari Himbarsi ataupun juga perwakilan dari BPR Syariah begitu ya, melihat karena kan cukup dekat dengan masyarakat, khususnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia begitu ya. Artinya juga kedekatan BPR Syariah terhadap UMKM ini juga harusnya cukup kuat begitu ya Pak ya. Nah, sehingga akhirnya mungkin ada rekomendasi kebijakan melihat bagaimana kondisi real di lapangan begitu ya. Mungkin akhirnya disarankan seperti apa sih Pak? Oke. Jadi kalau tadi kita lihat dari sisi eksternal, kita lihat dari sisi internal. BPR-nya harus seperti apa yang harus dilakukan. Dan ini kami coba mengkonekkan dengan pihak otoritas atau eksternal. Jadi dari sisi internal Mbak, di inovasi yang harus dilakukan, strategi yang harus dilakukan oleh BPR itu ada 3. Yang pertama adalah dia harus bisa merumuskan model bisnis yang tepat kemana pembiayaan ini disalurkan. Jangan hanya ikut-ikutan, ikut-ikutan tren. Tapi dia harus memilih, dia punya kekuatan apa, dia memiliki segmen yang tepat seperti apa, kemudian dia coba masuk ke segmen itu. Itu yang pertama, model bisnis yang tepat. Yang kedua adalah
memang untuk memberikan layanan yang baik, untuk memberikan kontrol yang baik, tidak bisa dilepaskan dari teknologi atau digitalisasi dalam proses bisnisnya. Jadi ketika kemudian pengumpulan data, ketika kemudian melakukan analisa, bahkan memonitoring angsuran pun itu harus didukung oleh teknologi. Ya. Dengan dukungan teknologi maka proses lebih efisien, kemudian monitoring lebih ketat. Dan yang terakhir adalah yang paling penting juga adalah bagaimana manusia dan tata kelola yang berintegritas sekaligus memiliki kompetensi yang tinggi. Oke, Nah, baik. kalau kita punya strategi yang tepat di 3 hal itu, bagaimana membuat bisnis model yang tepat, bagaimana mengembangkan teknologi yang mensupport, dan bagaimana SDM dan tata kelola ini berintegritas dan memiliki kompetensi yang tinggi, insya Allah nanti bisnis yang ada di luar, peluang yang ada di luar bisa dimanfaatkan oleh BPR Syariah. Baik, saya akan fokus ke yang tadi yang pertama ya Pak, bagaimana menentukan model bisnis yang tepat. Karena kalau kita lihat sekali lagi sebetulnya potensi yang dimiliki oleh BPR Syariah ini cukup besar ya Pak. Ya. Melihat demografi masyarakat Indonesia, mayoritas sebetulnya beragama Muslim, kemudian juga sekali lagi tadi kan cukup fokus kepada UMKM Pak ya, which is UMKM ini juga kan sebetulnya roda penggerak perekonomian baik di daerah maupun juga secara nasional begitu, sehingga akhirnya perannya juga cukup besar, peluang juga cukup besar. Tadi seperti yang Anda sampaikan harus disesuaikan dengan model bisnis yang tepat begitu. Nah, model bisnis seperti apa sih yang sejauh ini dirasa oleh BPR Syariah ini cukup tepat begitu, dan bagaimana mungkin potensi pengembangan ke depannya? Ya, gini Mbak. Sebenarnya yang kita sedang upayakan ini juga bagian dari kami mengintegrasikan itu semua. BPR Syariah ini sekarang memiliki tagline, Mbak. Kita sudah rumuskan brandingnya itu BPR Syariah Sahabat UMKM. Ya. Sehingga kita pengen menurunkan termasuk model bisnis tadi. Nah, yang kita lakukan sebenarnya model bisnis ini nggak bisa fit for all untuk semua BPRS. Karena masing-masing, karena BPRS itu kan cakupan wilayahnya di satu provinsi gitu ya, itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga yang bisa dilakukan oleh asosiasi yang sedang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian kita mencari satu model bisnis yang ada di BPRS sendiri, yang sudah real ada. Kemudian kita bikin semacam piloting, kemudian kita bisa diseminasi pada seluruh BPRS. Sehingga kita juga dorong kepada OJK. Kalau tahun lalu nih Mbak, tahun 2025, OJK banyak menerbitkan pedoman produk berbasis akad syariah. Ya. Nah, kita pengen ini nanti ada pedoman produk yang berbasis bisnis model. Jadi sudah ada nih. Misalnya bagaimana kemudian kita melayani sektor pembiayaan di perdagangan. Itu sebenarnya kayak apa sih bisnis modelnya? Bagaimana melayani pembiayaan untuk ultramikro yang berbasis kelompok untuk ibu-ibu. Bagaimana modelnya? Bagaimana melayani pembiayaan untuk misalnya sektor, misalnya sekarang pemerintah lagi program 1 juta rumah gitu ya. Bagaimana untuk properti yang seperti itu? Bagaimana membuat bisnis model misalnya untuk MBG misalnya. Sehingga kita bisa dapat bukan sekedar dapurnya tapi juga supply chain-nya. Nah ini yang sebenarnya kita pengen cari modelnya itu kemudian dituangkan. Kemudian nanti biar BPRS melihat dengan karakteristik kekuatan yang dia miliki, dengan wilayah yang dia punya, mana bisnis model yang tepat. Tapi kemudian sudah disampaikan apa resikonya, bagaimana mitigasinya. Ini yang sebenarnya sedang kita coba lakukan.